Sama-sama lebihkan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami mau berdoa, biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dan kami percaya dalam hadirat Tuhan yang tercurah, pasti ada berkat, sukacita, mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamau bahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman, kami bersatu hati berdoa, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan, layakan, tutup mengusi balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa, mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, lemah tanpa Tuhan, gak layak tanpa Tuhan. Tapi oleh karena kasih kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, pengurapan Tuhan, Tuhan menyucikan, melayakkan, memampukan, bahkan mengubahkan yang biasa jadi luar biasa. Untuk boleh jadi salam berkat bagi setiap jemaat-Mu, sehingga benar-benar sore hari ini semua yang hadir, semua yang Tuhan percayakan untuk dilayani, semuanya pasti diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk ya saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa, bahkan yang sangat terkasih our beloved Kak Argo Pariaji. Thank you so much. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Senang banget bisa lihat Kak Argo untuk kembali hadir. Bahkan saya lihat ini sampai rame begini, banyak Kak Argo lover kayaknya ini saudara. Haleluya, haleluya. Dan senang sekali bisa lihat saudara ada di tempat ini penuh dengan semangat yang luar biasa. Dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang, kiri kananmu depan belakangmu, berikan senyuman yang paling manis. Yang jomblo-jomblo jangan cuma 2-3, 4-5 orang. Ayo, ayo, ayo. Haleluya, haleluya. Apalagi yang kemarin komplain-komplain Pak Pendeta. Kemarin Pak Pendeta dari semua lilin yang menyala belum ada yang bisa menerangi hatiku. Nah makanya cari yang banyak, cari yang banyak. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya melihat semangat yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat cari Tuhan, orang yang setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau saudara rasa panas itu bukan udara yang panas, tapi Roh Kudus lagi bekerja saudara. Haleluya. Yuk yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Matius 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Matius 1 ayat 18 sampai 25 akan dibacakan oleh Kanat. Silakan. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya yang dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya,
Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Nah, di situ dikatakan apa saudara? Bicara tentang bagaimana kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara baca selanjutnya, lebih detail lagi tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, saudara, hari ini saudara kita masuk pada tanggal 24 Desember, saudara. Di mana bicara tentang mengadakan malam Natal, kemudian tanggal 25 kita merayakan Natal. Ada yang komplain bilang begini, oh harusnya katanya Natal itu tidak dirayakan di bulan Desember. Kemarin saya baca saudara, ternyata bulan Desember itu berawal dari mitologi Yunani, saudara. Di mana kisahnya, konon katanya saudara, pada saat itu Dewa Zeus saudara memerintahkan seorang dewi namanya Dewi Desi saudara untuk mengambil ember. Makanya ember. Ya itu ya. Serius banget mukanya semua ya. Haleluya. Nah, tapi kemarin saudara saya nonton sebuah video, ada orang yang membahas bilang begini, oh harusnya bahwa orang Kristen itu tidak merayakan Natal di bulan Desember. Kenapa? Karena tanggal 25 Desember adalah hari lahirnya Dewa Matahari saudara. Saya mau bilang saudara bahwa kekristenan tidak sembarangan dalam memilih hari saudara. Bapak-bapak gereja kita menentukan tanggalnya saudara sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan dengan seksama saudara. Makanya bicara tentang pada saat kita baca Lukas 1 ayat 26, coba kita baca Lukas 1 ayat 26 dikatakan begini. Saudara, boleh sama-sama kita lihat bagian awal dikatakan apa? 3, ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama apa? Nazaret. Jadi pada bulan ke-6 saudara, itu kalau dihitung orang Yahudi saudara akan merayakan tahun baru biasanya pada bulan Desember. Itu Rosh Hashanah saudara pada bulan September. Biasanya yaitu artinya kalau kita hitung September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Bulan ke-6 bulan Maret. Nah, bulan Maret itu Tuhan suruh yang namanya malaikat Gabriel untuk ke Maria dan berkata bahwa kamu akan mengandung. Dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, bulan ke-9, Desember. Ini pas 9 bulan saudara. Kalau anak-anak zaman sekarang nikahnya April, Juli udah lahir saudara. Itu namanya mujizat percepatan saudara. Haleluya. Nah ini pas 9 bulan saudara. Nah kenapa tanggal 25? Karena ketika ada penyesuaian yang dilakukan, penyesuaian kalender yang dilakukan oleh Alexander the Great saudara. Dia tahu bahwa pusatnya perjanjian adalah ketika sunatnya orang Yahudi saudara. Jadi orang Yahudi itu akan disunat pada hari ke-8. Tuhan Yesus juga dilakukan sunat pada hari yang ke-8 saudara. Menjadi tanggal 1 Januari saudara. Jadi tanggal 1 mundur 8 hari. 1, 31, 30, 29, 28, 27, 26. Hari ke-8 tanggal 25. Tapi ada yang bilang juga, oh tapi kan memang kan masalahnya Dewa Matahari juga lahir tanggal 25 Desember. Ya kalau bicara tentang tanggal 25 Desember, Tante Natali Siregar juga lahirnya 25 Desember saudara. Iya. Bahkan Aceng Silet yang di Bogor juga lahirnya 25 Desember saudara. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh itu cocok lagi. No, saya mau bilang saudara, bapak-bapak gereja kita menentukan sesuai dengan penelitian dengan dasar yang kuat saudara. Tapi saya mau bilang saudara, mau apapun kata orang, kita tahu Yesus lahir bawa keselamatan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah saudara, hari ini saudara dalam kisah Natal saya akan ajak saudara membahas salah satu tokoh Natal. Saudara yang buat saya sering terlupakan. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Kenapa saya bilang sering terlupakan? Karena kalau saudara lihat dalam kisah-kisah Natal, tokoh-tokoh yang dia pilih, biasanya saudara adalah tokoh-tokoh kalau enggak, yang pertama biasanya bayi Tuhan Yesus saudara, yang dibahas. Kemudian setelah bayi Tuhan Yesus siapa yang biasanya dibahas? Maria. Apakah setelah itu Yusuf? No. Setelah itu biasanya yang dibahas apa? Orang Majus saudara. Setelah orang Majus siapa? Yusuf belum juga saudara, bukan juga. Yang dibahas biasanya adalah para gembala saudara di padang. Akhirnya apakah Yusuf? Kadang-kadang enggak juga. Yang dibahas malah pohon Natal saudara. Yusuf seringkali terlupakan saudara. Padahal Yusuf adalah ayat Tuhan Yesus di dunia. Padahal Yusuf adalah salah satu tokoh yang amat sangat penting dalam kisah Natal. Makanya ketika kita merayakan Natal, ucapan yang kita sebutkan adalah apa? Merry Christmas. Mary based on Maria, Chris on Christ, and Mas on Mas Yusuf saudara. Betul tidak? Betul. Betul aja pokoknya. Intinya adalah apa?
Intinya adalah ini salah satu tokoh yang penting saudara. Dan saya akan ajak saudara untuk sama-sama membahas Yusuf saudara. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya semuanya diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk kita akan sama-sama belajar dari tokoh Yusuf ini saudara dalam kisah Natal. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari sosok seorang Yusuf? Dalam judul khotbah saya adalah bicara tentang pelajaran berharga dari sosok Yusuf saudara. Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang dari kebaikan hatinya. Sama-sama bilang sama saya kebaikan hatinya. Sama-sama bilang sama saya kebaikan hatinya. Amin. Sama-sama kita lihat ayat yang ke-19 di Matius 1 saudara. Matius 1 ayat 19. Boleh sama-sama kita baca ayat Alkitab ini saudara. Matius 1 ayatnya yang ke-19. Haleluya. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Karena Yusuf suaminya orang yang tulus hati dan tidak mau apa? Mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud apa? Sekali lagi saudara. Karena Yusuf suaminya orang yang tulus hati dan tidak mau apa? Mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud apa? Menceraikannya dengan diam-diam. Saya mau bilang saudara, ini terjadi sebelum malaikat datang memberitahukan kepada Yusuf bahwa bayi dalam kandungan istrinya adalah dari Roh Kudus saudara. Sedikit latar belakangnya saudara, pernikahan Yahudi itu terbagi dua. Yang pertama kidushin, yang kedua nisyuin saudara. Kidushin adalah bicara tentang masa pengudusan. Kalau zaman sekarang kita bilang pertunangan saudara. Jadi mereka sudah disahkan sebagai suami istri tapi belum hidup sebagai suami istri. Nanti setelah nisyuin baru akhirnya mereka tinggal bersama dan hidup sebagai suami istri. Nah, Yusuf dan Maria sudah ada di posisi yang pertama, di level yang pertama, yaitu kidushin tadi saudara, di mana mereka secara tradisi sudah sebagai suami istri tapi belum tinggal bersama. Dan ketika di fase ini Yusuf menerima kenyataan bahwa Maria sudah ngalamin yang namanya hamil atau mengandung saudara. Dan Yusuf belum tahu bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Jadi Yusuf mungkin berpikir bahwa apa? Oh, dia hamil dari orang lain dan lain sebagainya. Tetapi hebatnya apa? Sekalipun sudah dalam kondisi mungkin dia berpikir dia sudah dikecewakan, dia sudah diduakan dan lain sebagainya. Tetapi Yusuf tetap punya hati yang baik sehingga apa? Dia tidak mau yang namanya nama baik dari istrinya itu tadi Maria untuk menjadi rusak saudara. Bahkan pada saat itu saudara, konsekuensi dari perzinahan bisa dilempar dengan batu saudara. Makanya sekalipun sudah dikecewakan, Yusuf tetap ingin menjaga nama baik istrinya yaitu Maria. Artinya apa? Kita bisa belajar Yusuf punya hati yang baik. Sama-sama bilang sama saya punya hati yang baik. Amin. Dan inilah yang harus kita miliki dalam kehidupan setiap kita sebagai anak Tuhan. Hati adalah pusat kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sana terpancar kehidupan. Bahasa Inggrisnya center of life. Artinya apa? Kalau saudara dan saya punya hati yang baik dan Tuhan mau kita miliki itu, maka segala hal yang baik pasti jadi bagian dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan apa? Kita punya hati yang baik. Percuma kita punya paras yang cakep, percuma kita punya pencapaian yang luar biasa kalau hati kita busuk saudara. Hati adalah apa yang Tuhan lihat. Tuhan gak lihat parasmu, Tuhan gak lihat fisikmu, yang Tuhan lihat makanya jaga hati dengan baik. Saya mau bilang saudara, percuma sekali lagi saudara, muka kayak artis Korea. Oh Tuhan, muka hidung mancung. Kalau perlu mau masuk gereja, masih di parkiran hidungnya udah sampai di gerbang. Oh Tuhan, pipi tirus. Oh Tuhan. Saya mau bilang tapi kalau hati busuk tetap aja nek liatnya saudara. Makanya saudara mungkin lihat ya, ada orang mungkin parasnya cantik, tapi gara-gara hatinya busuk, lama-lama malas lihatnya saudara. Tapi ada orang mukanya biasa aja gitu saudara, tapi karena hatinya baik, inner beauty-nya keluar saudara, akhirnya apa? Tampak cantik. Makanya saya mau bilang saudara, Tuhan melihat hati. Tepuk tangan dulu yang paling meriah dulu buat Tuhan, haleluya. Kita adalah keluarga, jadi kalau satu udah tepuk tangan, tolong yang lain dibantu juga tepuk tangan. Haleluya, kasihan sendirian. Saya mau bilang saudara, ingat anak-anak Isai ketika Tuhan perintahkan Samuel untuk mengurapi salah satu anaknya. Saya mau bilang saudara, semuanya darah daging Isai, semuanya orang-orang hebat, tampilannya luar biasa. Tapi Tuhan bilang apa? Bahwa Samuel, aku tidak melihat hati, aku tidak melihat rupa, yang aku lihat adalah hati. Makanya saya mau bilang saudara, milikilah hati yang baik, katakan amin. Mungkin orang hari-hari ini saudara bilang begini, lu kalau hari-hari ini punya hati yang baik rugi lu. Zaman sekarang orang makin jahat, dunia makin jahat. Kalau lu baik, lu disikat, lu dimakan abis lu. Kalau gue jadi lu dijahat, gue dijahat, gue balas tuh, gue balas. Iya kan?
Kadang-kadang kita gitu ya, kita jaga hati baik. Kadang-kadang orang malah bilang begini, aduh lu rugi lu jadi orang baik. Kalau gue jadi lu, gue balas. Yang udah menikah misalnya, ketika suaminya jahat sama istrinya, ada orang kan bilang begini, aduh jeng. Lu dijahatin sama suami lu, aduh kalau gue jadi lu mah gue balas jeng. Jangan tunda-tunda jeng, mumpung lu masih cantik, lu kalau udah tua gak laku lagi jeng. Saya mau bilang saudara, hati-hati saudara. Kadang-kadang bagi orang dunia, jadi orang baik itu saudara sepertinya kerugian, sepertinya sia-sia. Tapi saya mau bilang saudara, kita tahu bersama, ketika kita jadi orang baik, urusan kita sama Tuhan, katakan amin. Ketika kita jadi orang baik, Tuhan melihat hati kita, maka saya mau bilang saudara, pembelaan Tuhan pasti dinyatakan, katakan amin. Saya dalam perjalanan kehidupan saya saudara, saya lihat banyak sekali tokoh-tokoh dalam Alkitab saudara, mereka tetap jaga hatinya baik. Siapa contohnya? Contohnya Yusuf yang menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dia dijual oleh kakak-kakaknya saudara, tapi ketika dia punya kesempatan untuk balas, dia gak mau balas. Dia tetap tolong kakak-kakaknya, artinya apa? Dia punya hati yang baik. Makanya Tuhan angkat dia, Tuhan berkati kehidupannya. Saudara ingat Daud dijahati oleh Saul. Orang yang harusnya jadi mentornya, orang yang harusnya menjaga, melindungi dia, malah ingin membunuh dia saudara. Tapi hebatnya seorang Daud, dia tetap punya hati yang baik, dia jaga kebaikan hatinya. Akhirnya apa saudara? Ketika ada kesempatan untuk membalas, Daud sama sekali gak mau balas. Makanya pembelaan Tuhan diberikan untuk seorang Daud saudara. Dalam perjalanan kehidupan saya pernah dalam kondisi di mana saya dijahati oleh orang yang saya pikir sahabat saya, teman saya sendiri saudara. Sakit hati gak? Sakit lah. Kalau orang lain yang jahatin kita, kadang-kadang kita masih it's okay lah, mereka orang lain. Tapi masalahnya, ini teman sendiri, kawan sendiri saudara. Pernah ngalamin? Yang pernah ngalamin boleh angkat tangan. Oh banyak sekali ya. Iya apalagi zaman sekarang banyak musim yang namanya PMP. Pren makan pren. Aduh. Di depan baik, di belakang disikat habis saudara. Aduh. Kalau di depan, aduh kamu kayaknya, aku peduli sama kamu. Kamu kayaknya gak cocok deh sama dia deh. Kamu tuh terlalu baik buat dia, jangan deh. Pas putus disikat sama temannya sendiri saudara. Saya mau bilang saudara, saya dalam kondisi itu saudara. Sakit saudara. Bahkan bukan cuma di sini, tembus sampai tulang belakang saudara. Tapi saya mau bilang saudara, yang saya lakukan adalah berlutut berdoa. Saya angkat tangan saya bilang Tuhan, aku mengampuni dia. Aku ucap berkat untuk dia Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, sampai hari Tuhan nyatakan kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mungkin ada yang bilang, Pak Pendeta ya saya berdoa juga Pak Pendeta. Tapi saya berdoa Tuhan jambak dia, Tuhan jambak. Jangan gitu juga dong. Kadang-kadang kita berdoa mengerikan. Orang Tiberias kan kadang-kadang kalau berdoa mengerikan saudara. Kalau di gereja lain kadang-kadang berdoa tuh masih kalem. Orang Tiberias mengerikan saudara. Iya, contohnya soal usir setan. Minggu lalu saya sempat bahas saudara. Kalau di gereja lain berdoa usir setan tuh kami tengking dalam nama Yesus. Kami usir dalam nama Yesus. Coba kalau jemaat Tiberias. Kami patahkan. Kami hancurkan. Oh Tuhan. Sampai iblis takut datang ke gereja saudara. Jangan ke Tiberias, jangan. Dipatahkan, dihancurkan, jangan. Oh Tuhan. Tapi saya teringat saudara, ada teman saya, dia orang Jawa, pelayanan di Manado, dikirim dari Tiberias Jakarta ke Manado saudara. Akhirnya apa? Dia pelayanan di sana saudara, ada altar call, ada oma-oma maju, oma-oma. Akhirnya dia tanya, oma sakit apa? Sakit tape puru. Saya mau bilang saudara, bahasa Manado, tape puru artinya perut saya. Nah teman saya orang Jawa, dia nggak tahu bahasa Manado, jadi dia pikir tape puru nama penyakit saudara. Jadi dengan keras dia berdoa. Mari oma kita berdoa. Oh oma tape puru dipatahkan. Tape puru dihancurkan dalam nama Yesus. Oh Tuhan. Sampai oma bilang ini pendeta sadis banget. Oma tape puru dia mau patahkan. Oh darah Yesus. Saya mau bilang saudara. Makanya kalau minta doa hati-hati salah yang ngomong ya. Tapi saya mau bilang saudara, kadang-kadang dalam kehidupan setiap kita, kadang-kadang ketika kita disakiti rasanya kita pengen berdoa ucap kutuk saudara. Tapi saya mau bilang jangan, tetap jaga hatimu baik. Amin.
Tetap jaga hatimu baik. Sekalipun mungkin kau dikecewakan, sekalipun kau disakiti, jangan sekalipun tergoda untuk jadi sama seperti mereka, saudara. Orang boleh jahat sama saudara, tapi saudara harus tetap jaga kebaikan hatimu, katakan amin. Karena saya mau bilang saudara, orang yang jahat akan berurusan dengan Tuhan. Tapi orang yang menjaga hatinya baik akan melihat pembelaan Tuhan, kemenangan dari Tuhan dinyatakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap jaga hatimu baik. Tuhan melihat hati, Tuhan pasti bela hidupmu. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang bisa kita belajar dari sosok seorang Yusuf yang seringkali terlupakan adalah bicara tentang dari ketaatannya. Sama-sama bilang sama saya ketaatannya. Sama-sama bilang sama saya ketaatan Yusuf. Amin. Coba kita lihat ayat 24 saudara. Ayatnya yang ke-24. Sama-sama kita baca ayat yang ke-24. Dikatakan apa? 3. Ya. Sesudah Yusuf berbuat seperti yang apa? Diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai, sekali lagi saudara, 3. Ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saya mau bilang saudara, Yusuf awalnya ingin menceraikan Maria istrinya. Tetapi ketika malaikat Tuhan datang dalam mimpinya, memerintahkan Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Ketika dia bangun dari tidurnya, sesudah bangun dari tidurnya, Alkitab mencatat Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Bicara tentang apa? Yusuf taat. Sama-sama bilang sama saya, Yusuf taat. Amin. Ketaatan Yusuf membuat dia akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Saya mau bilang saudara, bicara tentang ketaatan saudara, ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk dimiliki anak-anak Tuhan. Saya mau bilang saudara, kalau saya posisikan diri saya di posisi Yusuf, mungkin saya nggak bisa setaat Yusuf saudara. Ketaatan Yusuf begitu luar biasa. Saya bisa bayangkan kalau misalnya kita posisikan diri kita di posisi Yusuf. Misalnya saya, tiba-tiba ada seorang wanita bawa bayi dan dibilang, Pak Pendeta, bayi ini dari Roh Kudus. Dan Tuhan bilang, Pak Pendeta harus jadi ayah dari bayi ini. Darah Yesus Tuhan. Oh Tuhan. Itu jangankan taat, bisa pingsan saya saudara. Oh Tuhan, tapi saya mau bilang saudara, Yusuf adalah pribadi yang taat. Dan saya pelajari saudara, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam Alkitab, semuanya adalah pribadi-pribadi yang taat saudara. Kalau saudara baca dalam Alkitab saudara, ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab. Abraham, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dan lain sebagainya. Semuanya adalah pribadi yang taat. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan apa saudara dan saya, sama-sama bilang sama saya jadi pribadi yang taat. Sama-sama bilang sama saya jadi pribadi yang taat. Karena ketaatan akan membawa berkat bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kalau saudara baca kesaksian gembala sidang kita saudara, kenapa Tuhan pakai beliau? Saya percaya dari apa yang saya pelajari saudara, karena gembala sidang kita adalah pribadi yang taat saudara. Saudara bisa bayangkan, diperintahkan Tuhan mengembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Menyatakan perjamuan kudus dan minyak urapan adalah benar-benar tubuh dan darah Yesus pada saat itu tidaklah mudah. Kenapa? Karena pandangan orang pada saat itu perjamuan kudus hanyalah lambang saja saudara. Tetapi karena gembala sidang kita adalah pribadi yang taat, makanya beliau tunduk pada perintah Tuhan. Beliau suarakan bicara tentang apa? Ini adalah benar-benar tubuh dan darah Yesus. Awalnya mungkin ada hinaan, awalnya mungkin ada pandangan-pandangan negatif, tapi pada akhirnya karena ketaatan Tuhan yang bela, ada kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam ketaatan, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Langsung poin yang terakhir saudara. Waktu kita sangat singkat, langsung poin yang ketiga saya mencatat. Apa yang bisa kita pelajari dari sosok seorang Yusuf yang luar biasa? Yang ketiga adalah dari kekudusannya. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan Yusuf. Sama-sama bilang sama saya, dari kekudusannya. Amin. Ayatnya yang ke-25. Sekali lagi sama-sama kita baca. Imam musik boleh maju ke depan. 3. Ya. Tetapi tidak apa? Sampai. Dan Yusuf menamakan dia apa? Yesus. Saya mencatat di sini saudara, yang bisa kita pelajari dari seorang Yusuf yang ketiga adalah Yusuf adalah pribadi yang kudus, menjaga kekudusan. Coba kita buka 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 1 15 sampai 16 sama-sama kita baca. 3. Iya. Tetapi hendaklah apa? Kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah apa? Memanggil kamu, sebab ada tertulis apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan adalah hal yang mutlak saudara. Makanya firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Makanya gembala sidang kita dalam perjalanan pelayanan selalu menyuarakan apa? Ayo anak Tuhan, jaga kekudusan. Ayo mari kejar kekudusan. Karena kekudusan adalah hal yang sangat penting saudara.
Dunia hari-hari ini saudara, kekudusan dipandang sebelah mata. Dunia hari-hari ini saudara, kekudusan dipandang sebagai hal yang gak penting lagi saudara. Iblis hari-hari ini jual murah dosa. Kalau saudara hari-hari ini ikutin berita, banyak sekali berita-berita yang bicara tentang apa? Kekudusan mulai sekali lagi saudara dipandang sebelah mata. Kemarin saya nonton sebuah berita saudara yang menceritakan tentang anak 12 tahun, anak SD saudara, itu dijual melalui aplikasi online ke 20 laki-laki hidung belang saudara. Bayangin, anak SD saudara. Bikin dosa hari-hari saudara begitu mudah. Dari handphone saja bisa bikin dosa saudara. Makanya hati-hati anak muda apalagi, ayo berjuang jaga kekudusan. Kalau misalnya pacarmu mulai ajak engkau untuk gak hidup kudus, mendingan putusin. Karena pasangan yang baik tidak akan merusak masa depanmu yang baik. Makanya anak-anak muda Tiberias, Shalom Boderges. Rajin bomnya urapan. Kalau dia mulai aneh-aneh langsung urapin. Dalam nama Yesus. Tapi Pak masalahnya Pak ini Pak pacar saya Pak, aduh ganjen banget Pak. Ya udah, cari botol yang agak gedean. Kalau diurapin ke mempan, dalam nama Yesus. Iya, lebih baik tubuh binasa daripada roh binasa. Iya. Jangan malah pasrah. Udah tahu pacar ganjen bukannya berdoa dalam nama Yesus malah. Aku berserah. Jangan. Saya mau bilang saudara, sama-sama bilang sampai saya jaga kekudusan. Yes. Hari ini makin mengerikan. Suami-suami jaga kekudusan Pak. Karena kepala rumah tangga punya tanggung jawab atas keluarga. Jaga kekudusan dengan baik. Karena sekali lagi godaan hari ini makin mengerikan. Kuntilanak makin hari makin banyak di mana-mana saudara. Iya betul. Kalau dulu kuntilanak cuma ada di pohon doang. Dengan suara. Sekarang ada di mana-mana. Dengan suara. Halo om. Halo Koko. Hati-hati. Makin mengerikan saudara. Bahkan ada di mana-mana. Pelakor ada di mana-mana. Bukan cuma di luar, di gereja juga ada. Coba yang pelakor-pelakor angkat tangan. Oh iya, nggak enak. Kode aja. Ada di mana-mana saudara. Mengerikan saudara. Bahkan dulu pelakor-pelakor saudara kalau lihat istri saya lari. Kemarin saya belum lama ini 2-3 bulan yang lalu baca berita. Ada pelakor lihat istri saya disamperin saudara. Disamperin. Bahkan ada yang sampai datang ke rumah katanya saudara. Oh Tuhan. Pelakor-pelakor zaman sekarang makin ekstrim saudara. Ya, iya. Kalau dulu prinsipnya sebelum janur kuning melengkung. Kalau sekarang sebelum bendera kuning berkibar. Selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap. Oh Tuhan mengerikan saudara. Iya. Bahkan ada di Manado satu ketika saudara, ada seorang ibu yang saya layani saudara. Jadi dia suaminya itu kerja di luar kota. Kerja di luar kota, akhirnya apa saudara? Kerja di luar kota, 3 bulan pertama masih sangat lancar komunikasinya. Pas masuk bulan-bulan ke-4, 5, 6 dan seterusnya, tiba-tiba hilang kabar. Akhirnya dia coba cari nggak dapat kabar. Tiba-tiba setelah itu ada nomor yang nggak dikenal, kirim foto. Ternyata yang kirim foto adalah pelakornya yang foto bersama dengan suaminya. Bayangin saudara. Pelakor kirim foto ke istrinya. Dia kaget saudara, dia coba hubungi nomornya gak bisa dihubungin. Dia telepon terus, gak bisa dihubungin. Akhirnya dia hubungin terus nomor suaminya sampai aktif. Tapi akhirnya apa saudara, tiba-tiba nomor suaminya masuk telepon ke dia. Dia wah suami saya nih. Ketika dia angkat ternyata yang ngomong pelakornya. Dan pelakornya bilang, hey
elu, jangan lagi ganggu-ganggu suami elu. Mari kita telaah lagi kalimatnya. Hei elu, jangan lagi ganggu-ganggu suami elu. Ini kalau saudara telaah dengan benar, dengan baik, dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini benar-benar sejauh ini yang paling jauh saudara. Iya. Saya ketika dengar kesaksian itu saya sampai nggak habis fikri saudara. Iya. Karena di luar Nurul. Yang tepuk tangan pasti sering main TikTok ini. Sekali lagi saya mau bilang saudara, ya memang makin hari makin mengerikan saudara. Makanya ayo jaga kekudusan. Istri-istri jaga kekudusan, anak-anak muda jaga kekudusan. Dan bukan cuma bicara tentang kekudusan secara seksualitas saudara. Tapi pastikan apa? Tadi Tuhan kasih hikmah saya begini saudara. Jaga kekudusan dalam konteks jaga tangan kita dari hal-hal yang kotor. Penghasilan-penghasilan yang kotor. Bicara tentang tipu, curi, keuntungan gelap itu juga penting saudara. Sebelum saya tutup khotbah saya, ada kesaksian kemarin saya pelayanan di luar kota saudara. Ada seorang bapak yang membantu saya dalam pelayanan saudara. Dia kesaksian sama saya, dia bilang begini. Dia ditempatkan di satu posisi yang kata orang posisinya itu tempat basah saudara. Yang bisa punya keuntungan di sana. Tapi sayangnya dia diperintahkan untuk mencari keuntungan dengan cara yang kotor saudara. Akhirnya di posisi itu dia bilang saya nggak mau. Saya nggak mau mencari keuntungan dengan cara yang kotor. Tapi atasannya bilang justru kamu ditempatkan di sini supaya bisa cari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Tapi dia bilang begini, lebih baik saya dipindahkan ke tempat yang kering daripada di sini. Tapi harus melakukan cara kotor untuk dapat keuntungan. Akhirnya benar, gak lama setelah itu dia langsung dimutasi, dipindahkan saudara. Tapi kesaksian dia, gak lama dari dia setelah dipindahkan, tempat yang sebelumnya itu saudara, disidak dan semuanya kena hukuman karena ditemukan banyak pelanggaran di sana saudara. Dia seperti diselamatkan Tuhan karena dia jaga kekudusan tangannya saudara. Saya mau bilang pesan saya sebagai hamba Tuhan, jaga kekudusanmu, kau akan lihat hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga kekudusan, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katakan ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan, sempurnakan. Katakan memuliakan namamu Tuhan, memuliakan. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil boleh bangkit berdiri angkat suaramu. Sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa yang pertama belajar dari seorang Yusuf, pastikan kita menjaga hati kita tetap baik. Di dunia yang semakin hari semakin jahat, jagalah hatimu baik, karena Tuhan melihat hati.
Dan ketika kita tetap jaga hati kita baik, pembelaan Tuhan, berkat Tuhan pasti jadi bagian setiap kita. Yang kedua, pastikan sebagai anak Tuhan, mari tetap hidup dalam ketaatan. Karena ketaatan akan membawa kita pada keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Dan yang terakhir, pastikan saudara dan saya tetap jaga kekudusan. Karena kekudusan berkaitan dengan kerajaan sorga. Orang yang hidup kudus akan terima kerajaan sorga. Orang yang hidup kudus pasti diberkati Tuhan. Karena berkat Tuhan dari tempat yang kudus dan akan turun buat setiap mereka yang jaga hidup kudus. Hiduplah dalam kekudusan, berjuanglah. Kau akan lihat hidupmu pasti diberkati Tuhan. Sambil angkat tanganmu, pandang Tuhan. Bawa hatimu di hadapan Tuhan. Kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami Tuhan. Untuk layak pesta dalam kerajaan sorga. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama kita mau tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari firman yang boleh disampaikan. Berkati yang terkasih, Bapak Pendeta Marcel Sairang, berkati dalam pelayanan Tuhan, berikan hikmat senantiasa melimpah juga bersama keluarga, diberkati Tuhan senantiasa. Dan kini saatnya kami akan memberikan persembahan syukur. Kami berkati setiap tangan-tangan memberi dalam segala pekerjaan usaha kami, dalam rumah tangga kehidupan kami setiap hari. Kami sudah melihat kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti, seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya. Demikianlah berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh ada di gereja Tiberias. Gereja Tuhan pakai cara luar biasa di akhir zaman mengebelkan kuasa. Di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Sebab Engkau berjanji di akhir zaman bahwa yang ada minyak dan ada anggur tidak akan dirusakkan. Dengan hati bersyukur kami berdoa, kami beri yang terbaik. Hanya dalam satu nama itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Setiap kita yang siap memberi yang terbaik pada sore hari sama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan terkasih. Sambil persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang mau kami sampaikan bagi jemaat Tuhan, rekan-rekan muda dan juga Bapak Ibu Saudara terkasih di tempat ini. Yang pertama, kami mengundang untuk bersama-sama setiap jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan Gereja Tiberias, kita boleh bersama-sama mengikuti perjamuan kudus pertama di awal tahun 2024, yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias akan dilayani langsung oleh Gembala Sidang Ibu Pendeta Darneti Pariaji bersama dengan Kargo Pariaji, live streaming dari studio Gembala Sidang, dan Bapak Pendeta Marcel Sairang dari Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, pujian penyembahan bersama Boanerges Worship. Dan pengumuman yang selanjutnya yang kedua yaitu The Calling Ministry Recruitment. Mari bergabung dalam pelayanan penuh kuasa, pujian dan penyembahan sebagai worship leader, singers, pemain musik, keyboard, gitar, drum, bass, Tiberias choir, dancer, wardrobe dan make up, usher dan greeter, pengerja dewasa, pengerja kaum muda, tenaga kesehatan, hospitality, guru sekolah minggu, Tiberias choir, dance, sosial media, tim, graphic designer, fotografer, video editor, event produksi, software engineer, lighting engineer, sound engineer, dan pendaftaran saudara bisa mendaftarkan di website Gereja Tiberias Indonesia. Puji nama Tuhan, sambil persembahan dijalankan, tetap dijalankan dengan hati bersyukur. Di sore hari ini beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus.
Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih untuk bersama dari jemaat Tuhan sekalian. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Kita siap terima yang terbaik, itu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sama-sama dengan hati bersyukur.
Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut di kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Saudara yang belum dilayani dengan perjamuan kudus, boleh angkat tangan saudara agar dapat dilihat oleh pengerja kami, dapat langsung dilayani. Sekali lagi, bagi saudara yang belum dilayani dengan perjamuan kudus, boleh angkat tangan saudara agar dapat dilihat oleh pengerja kami, dapat langsung dilayani. Hal terpuji nama Tuhan. Kemarin hari Jumat saudara, setelah saya pelayanan di baptisan bersama dengan Pak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, saya sebelum pelayanan sesi terakhir di Diamond Gading Serpong, saudara, saya diundang untuk pelayanan di sebuah kantor di daerah Kuningan, saudara. Dan di sana ketika saya selesai pelayanan, akhirnya ada beberapa ibu-ibu yang menghampiri saya dan salah satunya datang dan bilang, "Pak, Bapak ingat saya lihat ibu itu, saya ingat dia adalah salah satu jemaat di SCBD, saudara, yang minta doa karena divonis dokter menderita kanker, saudara." Nah, akhirnya waktu itu didoakan di SCBD dan kemarin waktu ketemu di kantor itu, saudara, ibu ini bilang, "Pak, terima kasih Pak, puji Tuhan saya sudah disembuhkan Pak." Saya mau bilang saudara, Tuhan perintahkan gereja ini untuk mengembalikan kuasa. Makanya di gereja ini banyak mujizat terjadi. Oleh sebab itu mari terus percaya, imani sungguh. Ada kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Doa saya, saudara yang rindu terima mujizat, saudara pulang bawa mujizat dari sorga. Sama-sama teduhkan hati, tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak terima kasih Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Melalui gembala sidang kami, Kau perintahkan kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan 55. Yohanes 6 ayat 53 sampai 55. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman." Demikian firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, di rumah sakit, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.
Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, Ia memberikan pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan. Kami tolak dosa, tolak poligami, tolak poliandri, tolak percabulan, tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, atas pribadi, dan atas gereja. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, aku sembuh, aku sehat, aku pulih, dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakit, percaya dengan iman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, menyerahkan setiap jemaat, setiap organ tubuh berfungsi dengan hormat tetes darah bersih. Segala virus kuman penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Ucap berkat setiap keluarga-keluarga yang hadir, pribadi yang hadir, semuanya pasti diberkati Tuhan. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun makan tidur. Artinya kita pasti diberkati Tuhan. Setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia. Setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan. Artinya kita tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita memelihara Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur bahwa tubuhnya hancur, darahnya tercurah. Agar kita hari ini yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas kelahirannya untuk setiap kita dan pengorbanannya di atas kayu salib. Haleluya. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Oh, mensucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus menyembuhkan
terus naik dan sembah syukur-Mu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa, minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Tuhan setiap doa jemaat-Mu. Doa mereka ada kuasa didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Kami juga menyerahkan Tuhan buat setiap minyak urapan, kami angkat minyak urapan. Dalam nama Tuhan sudah minyak urapan. Dari gereja martir, gembala martir. Memuliakan Allah, memuliakan manusia. Manusia mulia serupa segambar seperti Allah. Dilepaskan kepada yang sakit sembuh. Dilepaskan kepada yang terikat dilepaskan. Dilepaskan kepada pintu rumah kami keluar masuk, kami pasti diberkati. Dilepaskan kepada toko, bis, kantor, tempat usaha kami semuanya juga pasti diberkati dalam nama Tuhan selanjutnya harapan. Setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami dalam nama Tuhan. Boleh urapi kepala, tanda pengurapan Tuhan ada atas hidupmu. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan buat setiap pokok doa. Kami urapi tumpang tangan di atas kayu salib, Engkau nyatakan bahwa semuanya sudah selesai. Tidak dikalahkan yang jahat, karena kami punya Tuhan yang sudah menang bagi setiap kami. Dan kembali Tuhan, kami menyerahkan buat setiap jemaat-Mu. Apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan. Kami percaya pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Tidak akan pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Ucap berkat Tuhan. Buat tempat ini Tuhan berkati. Kami doa semakin hari semakin banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan ucap berkat itu Tuhan. Untuk rekan-rekan yang sudah melayani di tempat ini semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Ucap berkat buat koordinator tempat ini juga Tuhan berkati. Ucap berkat Tuhan buat gereja kami. Terutama yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami, pendeta Darneti Pariaji, anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa. Sayangi gembala sidang kami Tuhan, kami percaya akan panjang umur melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Bahkan ucap berkat para pemimpin kami Tuhan berkati, yang kami kasihi ke Argo yang sudah ikut melayani hari ini Tuhan, kami doa penuh hikmat kebijaksanaan dari sorga untuk membimbing, memimpin setiap kami. Kami doa terus dipakai dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat Karisto dalam berkat perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kami menyerahkan Tuhan Bonerges ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai dengan luar biasa menjadi sarana perpanjangan Tuhan menyelamatkan banyak generasi muda di negeri kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya melalui gereja kami Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan besok hari kami akan merayakan Natal. Kami percaya semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan yang sempurna. Dimanapun ada anak Tuhan beribadah, tangan Tuhan menjaga, tolak segala yang jahat, tolak segala rancangan jahat, terorisme, gerakan bom, kami tolak dalam nama Yesus. Tangan Tuhan menjaga, melindungi, dan kami percaya yaitu Tuhan sepanjang hidup kami dalam berkat perlindungan Tuhan. Akhirnya sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau terima berkat dari sorga. Mari sama-sama rekan hatimu sama Tuhan, sambil angkat tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya dalam kemuliaan, dalam kerajaan surga yang sudah diberkati dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.